Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Ini bisa mengubah hidupmu. Jika saudara mulai lakukan ini di rumah, bukannya hanya berdoa dan memastikan tugas kita sudah selesai semuanya. Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sebuah perjanjian adalah persetujuan bersama antara dua pihak, masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab. Allah sudah menjanjikan kita banyak berkat, dan yang Ia minta kita lakukan adalah mengasihi dan mentaatinya. Yesus berkata, jika kau mengasihiku, kau akan mentaatiku. Kupikir di Yohanes 14 ayat 15, Ia tidak katakan, jika kau menaatiku, aku akan mengasihimu. Lihat, kita membacanya salah. Kita tidak membeli kasih Allah melalui ketaatan kita. Kita tidak membeli perkenanan khusus lewat ketaatan kita. Kita kasihi Allah lebih dulu. Dan semakin mengasihi Allah, semakin saudara akan taat. Jadi jika memiliki masalah dengan ketaatan, bagaimana jika saudara belajar lebih tentang bagaimana Allah mengasihimu dan jatuh cinta lebih dan lebih dalam dengan Allah. Dan semakin saudara mengasihinya, semakin saudara akan melakukan yang benar karena saudara tak akan tahan jika tidak. Amin. Selain kita berbuat benar, habiskan lebih banyak waktu dengan Allah. Nuh punya perjanjian dengan Allah. Dunia telah dibanjiri, dan saat air bah surut, Allah buat perjanjian dengan Nuh. Ada hal-hal yang Ia minta Nuh lakukan dan semuanya peraturan makanan yang tak masuk akal bagi kita. Katanya, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian. Dan kita masih bisa melihatnya. Pelangi itu, oke. Tapi ada perjanjian berbeda untuk orang-orang berbeda, kata mereka. Dan Abraham datang, Allah juga membuat perjanjian dengannya. Dan perkataan pertamanya ke Abraham di Kejadian 12 ayat 1-3, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mengapa ia harus menjauhi keluarganya? Karena mereka semua penyembah berhala. Dan kuberitahu, terkadang hal terbaik yang saudara bisa lakukan bagi dirimu adalah menjauh dari sesuatu. Amin. Kukatakan lagi, terkadang hal terbaik yang saudara bisa lakukan bagi dirimu adalah menjauh dari sesuatu. Jadi, katanya ke Abraham, jika kau lakukan ini, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Pertama. Yang kedua, aku akan memberkatimu. Yang ketiga, aku akan membuat namamu besar. Yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Dan yang kelima, aku akan memberkati mereka yang memberkatimu, dan yang mengutukimu akan kukutuk. Saya suka semua ini. Wah, yang ia harus lakukan adalah pergi dari hal yang salah. Dan kata Allah, aku akan memberkatimu, aku akan membuat namamu dikenal, engkau akan begitu diberkati hingga jadi berkat bagi orang di sekitarmu. Dan semua yang memberkatimu akan kuberkati karena mereka memberkatimu. Wow, ini hal yang indah. Dan katanya, kita akan buat perjanjian. Dan inilah yang kulakukan, akan kulakukan semua hal ini. Mari kubacakan. Dan katanya, untukmu, aku ingin kamu mematuhi perjanjianku. Dan sebagai tanda perjanjian ini, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, entah bagaimana denganmu, tapi saya lebih baik mendapat pelangi daripada disunat.
Berapa banyak yang ingin dapatkan pelangi sekarang? Ya, maaf mungkin tidak selalu seperti itu. Dan sunat adalah memotong kedagingan. Dan ini cara menunjukkan di bawah perjanjian baru bahwa Allah ingin kita berjalan dalam roh bukan daging. Syukurlah kita tidak lagi harus lakukan sebagaimana ia lakukan meskipun sebagian besar bayi laki-laki disunat karena kesehatan. Namun sunat yang kita miliki adalah sunat hati, di mana kita berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Tapi kupikir ini cukup baik, saudara tahu tidak semua orang dapat hal yang sama. Allah selamatkan kita oleh anugerah dan memberi kita Roh Kudus untuk menolong kita berjalan dalam ketaatan padanya. Kita bahkan tak perlu mencoba lakukan sendiri, Ia memberi kita semua pertolongan. Kita tak sempurna dalam tindakan kita, tapi hati kita bisa sempurna terhadap Allah. Dan inilah yang Allah cari. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi, seseorang dengan hati sempurna saudara sungguh ingin melakukan yang Allah kehendaki sampai-sampai saudara tak tahan. Dan kerinduan untuk menyenangkan Allah itu membuatmu mempelajarinya, membuatmu berdoa, membuatmu ingin melakukan segala yang firman perintahkan. Dan saudara tak membaca Alkitab karena keharusan dan tidak habiskan waktu dengan Allah karena harus dan tidak memberi karena harus. Saudara melakukannya karena mengasihi Allah. Saya ingat kakakku berkata padaku bertahun-tahun yang lalu. Katanya, "Mengapa kau berikan semua uangmu ke gereja?" Dan kupandang dia dan berkata, "Saya tak memberinya ke gereja, saya memberinya pada Allah." Tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa saya memberikannya ke gereja atau seseorang. Saya selalu tahu saya berikan pada Allah dalam ketaatan padanya. Dan saudara perlu sadari bahwa saat memberi, saudara tidak memberi uangmu pada seseorang pria atau wanita atau seseorang atau gedung. Allah memberinya ke tangan mereka, tapi saudara berikan itu pada Allah. Dan saya berkata bahkan jika orang yang jadi perantara pemberian saudara menyalahgunakannya, ini tak akan mencegahmu terberkati jika saudara tahu saudara memberikannya pada Allah. Jadi kita tak sempurna dalam perilaku kita, tapi kita bisa punya hati yang sempurna pada Allah. Dan Roh Kudus melalui firman akan menolong kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita telah ditetapkan sebelumnya untuk diubahkan kepada rupa Kristus. Kukatakan sesuatu, saudara mungkin satu-satunya Yesus yang tetanggamu akan lihat. Nah, saya sungguh terburu-buru sekarang karena tinggal 11 menit dan saya belum mulai khotbahku. Jadi, khotbahku ada 8 poin. Dan ini poin pertama. Kulakukan ini setiap saat, menyedihkan. Jadi saya akan memberitahukan beberapa berkat yang adalah milikmu dan memberitahumu bahwa saudara perlu mulai sedikit memaksa dan memberitahu iblis bahwa saudara tak mau ia ikut campur. Amin. Hal pertama yang Allah berikan pada kita adalah pengampunan dosa kita. Nah, ini sungguh luar biasa. Ini membuatku begitu bersemangat saat berpikir bahwa Ia bukan hanya mengampuni dosa, tapi Ia melupakannya. Melupakan. Dan membuang semuanya sejauh timur dari barat yang tak ada yang tahu sejauh apa. Tapi Ia melupakannya.
Dan saya lihat di Yesaya 43 ayat 25 saya baca ratusan kali tapi tak pernah lihat ini. Dikatakan akulah dia yang menghapuskan pelanggaran-pelanggaranmu demi diriku sendiri. Ia tak lakukan untuk kita, ia lakukan bagi dirinya. Saya mungkin harus pikirkan ini lagi, tapi ini membuatku semangat karena saya mengajar sudah bertahun-tahun dan saudara tidak mengampuni orang bagi mereka, bantu dirimu dan ampunilah. Lalu ku baca ini dan katanya, demi diriku sendiri. Allah tak ingin ada penghalang antara kita. Ia tak ingin ada penghalang antara saudara dan dirinya. Ia ingin hubungan baik, jelas, dan murni, dan ia ingin saudara menjadi nyaman. Dan ada begitu banyak ayat di Alkitab yang membicarakan pengampunan Allah. Tapi saudara tahu salah satu hal yang kupikir jadi kesalahan kita adalah kita tak mengerti cara menerima. Kupikir kita membaca beberapa hal ini dan kita tak tahu bagaimana menerima. Jadi saya ingin saudara ambil 30 detik dan saya ingin saudara menutup mata dan duduk dengan diam, dan dalam hatimu saya ingin saudara berpikir berulang-ulang, semua dosaku telah diampuni. Ayo. Oke, kita anggap ini 30 detik. Nah, ini hanya trik kecil yang kuajarkan bagimu hari ini. Kupikir jika saudara gunakan ini di rumah, ini sungguh akan menjadi berkat. Karena kupikir jika kita memahami ini dengan logika, tapi kita tidak mengambil waktu untuk duduk di hadirat Allah dan menerimanya. Berapa banyak saudara yang berpikir saya benar? Mungkin, entahlah. Nah, hal kedua yang akan kubahas denganmu hari ini adalah bahwa Allah berjanji untuk selalu bersama kita. Bisakah kau pikirkan betapa luar biasanya fakta bahwa Allah hidup di dalammu? Allah hidup di dalammu. Roh Kudus hidup di dalammu, Yesus hidup di dalammu. Engkau adalah bait Allah, katanya, aku tak akan meninggalkan atau membiarkanmu. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Aku tak akan tinggalkanmu hingga aku melakukan semua yang kukatakan akan kulakukan bagimu. Astaga, betapa luar biasanya hal ini. Kejadian 28 ayat 15, aku menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayo, beri pujian pada Allah. Jadi kini akan lakukan lagi 30 detik. Dan saudara akan duduk di sana dan saudara akan berpikir, Allah hidup di dalamku. Ayo. Oke, sekarang saya tahu kita alami kesulitan fokus cukup lama. Itulah mengapa kukatakan 30 detik. Tetapi ini bisa mengubah hidupmu. Jika saudara mulai lakukan ini di rumah, bukannya hanya berdoa dan memastikan tugas kita sudah selesai semuanya. Setiap kali saudara minta Allah ampuni dosamu, ambillah beberapa menit merenungkan. Wah, dosaku sudah diampuni. Atau berhenti beberapa kali sehari dan berpikir, Allah sedang bersamaku sekarang. Phew. Saya punya malaikat penjaga yang besar di sini yang saudara tak lihat. Tuhan kasihanilah. Jangan berurusan denganku. Amin. Saya ada di Phoenix, Arizona, dan ini sungguh terjadi. Saya ada di gereja Tommy Barnett. Dan
Kami sungguh berdoa sebelum ibadah agar Allah mengirimkan para malaikat mengelilingi gereja. Dan seorang wanita, ia memberitahu seseorang dan mereka memberitahuku. Dan ia sungguh kelihatan terguncang. Katanya, suamiku membawaku ke sini karena ini hari ulang tahunku. Ia tak peduli sedikit pun untuk melihat Joyce, ia bukan orang percaya. Tapi ia ajakku ke sini karena ini ulang tahunku. Katanya sepanjang ibadah, ia mulai bergetar dan menangis. Dan kupikir, ada apa dengan dirimu? Dan katanya, tidakkah kau lihat mereka? Kau tak lihat mereka? Dan inti dari cerita ini katanya saat Joyce keluar, dan biasanya di konferensi kami saya duduk di pinggir sebelah sana. Dan katanya saat ia berjalan ke sana, ada sekelompok pria berjubah putih yang sedang bersamanya, dan kupikir mereka paduan suaranya. Dan katanya saat ia berjalan ke mimbar mengeluarkan Alkitabnya, mereka membentuk setengah lingkaran mengelilinginya, dan masing-masing mengeluarkan pedang dan mengangkatnya. Dan saudara juga punya. Ayo, mengapa kita tidak gunakan imajinasi kita untuk sesuatu di luar hal yang negatif? Amin. Saudara tahu, saya tak bisa bayangkan yang dipikirkan para murid saat Yesus pergi. Tapi ia sudah mencoba memberitahu mereka ia akan kembali. Tapi entah berapa banyak yang mempercayainya atau tidak, tapi dalam budaya Yahudi ada sesuatu dalam budaya mereka yang dilakukan saat mengunjungi rumah seseorang untuk makan malam. Jika mereka suka dan ingin kembali lagi, mereka melipat sapu tangan mereka dengan rapi dan baik dan meletakkan di atas piring. Dan itu artinya saya menikmati pertemuan ini dan menikmati makanannya. Jika mereka tidak peduli, mereka ambil dan hanya taruh seperti itu dan meninggalkannya. Nah, saya periksa kembali apa yang sedang ingin kubahas bersamamu. Dikubur, dikuburnya saat mereka masuk dan menemukannya kosong, dan kain kafan yang mengelilingi tubuhnya tergeletak di sana. Di bagian letak kepalanya, kain itu terlipat dengan baik dan rapi dan diletakkan di sana. Ia sudah kembali melalui Roh Kudus. Tapi Yesus akan datang kembali. Dan entah bagaimana denganmu, tapi saya ingin siap sedia. Amin. Salah satu hal yang kita miliki sebagai berkat adalah bahwa kita pewaris kerajaan Allah. Pewaris bersama dengan Kristus. Segala yang ia miliki, kita miliki. Saudara percaya itu? Dan Alkitab katakan bahwa kita sudah ditetapkan untuk diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Nah, saya tahu mungkin saudara tak begitu peduli. Di Efesus 1 ayat 5, ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendaknya. Ini yang kudengar belum lama ini. Saya membacanya. Ini sungguh hebat. Dalam budaya Roma, jika saudara punya anak kandung yang lahir dan entah mengapa saudara tak ingin memberi warisan, saudara bisa. Mungkin saudara tak suka anak ini, saudara pikir ia akan habiskan uang apapun itu, saudara bisa batalkan warisan. Tapi jika saudara mengadopsi anak, saudara tak bisa dengan alasan apapun batalkan warisan. Dan kita diadopsi oleh Allah.
Jadi tidak ada satupun celah bagi iblis untuk merampasnya dari kita. Amin. Dan saya dapat lebih banyak lagi hal-hal yang tak sempat kuberitahu sekarang, mungkin nanti. Allah telah sediakan begitu banyak bagi kita. Jangan biarkan iblis merampasnya dari saudara. Pelajari dan temukan segala yang jadi milikmu. Belas kasihan milikmu, anugerah itu milikmu, pengampunan adalah milikmu. Allah telah berjanji memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dengar, jika saudara belum terima Yesus sebagai juru selamatmu, mohon jangan pergi tanpa melakukannya. Saya ingin mengucapkan doa bersama. Siapapun di sini yang ingin katakan, hari ini Joyce aku belum menyerahkan diriku pada Kristus. Aku tahu aku berdosa, dan hari ini saya ingin lahir kembali. Saya ingin pergi dari sini tahu bahwa saya benar di hadapan Allah dan semua hak istimewa ini milikku. Atau mungkin saudara mencoba melayani Allah dan saudara jatuh dan saudara jalani hidup dalam dosa lagi. Dan saudara katakan, tahukah Tuhan saya kesepian, saya ingin pulang. Inikah situasi saudara, maukah saudara angkat tangan dimanapun saudara berada, saya ingin berdoa bersamamu, ayo. Aku melihatmu. Jika ini saudara, ayo, di semua tempat. Oke, nah dengarkan saya. Saya ingin saudara melakukan sesuatu yang orang-orang enggan lakukan. Tapi saya tidak lakukan untuk mempermalukanmu, saya akan memintamu untuk berdiri. Dan alasannya adalah karena jika saudara tak berdiri, tak mungkin saudara keluar di hadapan publik dan berdiri teguh. Jadi jika saudara sungguh-sungguh, saya ingin saudara berdiri di tempat saudara berada. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Oke, hidupmu akan berubah saat ini. Saudara akan merasakan sesuatu atau tak rasa apapun, tapi kuberitahu sesuatu. Saudara akan alami perubahan. Saya ingin semua orang mengucapkan doa ini bersamaku setelah saya berdoa. Allah Bapa, aku mengasihimu. Yesus, aku percaya padamu. Aku percaya Engkau mati di salib. Engkau menebus dosa-dosaku. Aku percaya Engkau bangkit dari kematian. Dan Engkau duduk di sebelah kanan Allah. Kuserahkan hidupku kepadamu. Aku tahu aku berdosa, tapi aku tak akan hidup demikian lagi. Aku ingin jadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Hadirlah di hidupku. Terimalah aku apa adanya, dan jadikanku sebagaimana Engkau kehendaki. Aku percaya sudah ditebus, dan sedang dalam perjalanan ke surga, dan aku ingin nikmati perjalanannya. Amin.